Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita bersama kembali pada saat ini dalam Renungan Pagi kita. Rabu 7 September 2022 dengan judul Allah Merindukan Hati yang Menyesal. Ayatnya di dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Jalan menuju surga tidak lebih mulus sekarang daripada saat juru selamat kita ada di dunia. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap dosa kesayangan yang menghalangi kehidupan keagamaan kita harus dihentikan. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu membuat kita tersandung. Apakah kita bersedia berpisah dengan kebenaran diri sendiri? Apakah kita bersedia melepaskan sahabat duniawi pilihan kita? Setiap hubungan yang kita bentuk memberikan pengaruh pada kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan hubungan, dan cinta, serta penghormatan kita kepada orang dengan siapa kita bergaul. Jadi, lewat perkenalan dan pergaulan dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan tanpa celah. Tidak ada bentuk lahiriah yang dapat membuat kita bersih. Tidak ada tata cara yang dilaksanakan oleh orang yang paling suci dapat menggantikan pembaptisan Roh Kudus. Roh Tuhan harus melakukan pekerjaannya di hati. Roh Kristus akan dinyatakan dalam hidup semua orang yang lahir dari Allah. Perselisihan dan perseteruan tidak dapat muncul di antara mereka yang dikendalikan oleh Roh-Nya. Berbicara hal-hal rohani tanpa keseriusan, berdoa memohon berkat rohani tanpa kelaparan jiwa yang nyata dan iman yang hidup tidak banyak membantu. Orang-orang yang mendekat kepada Kristus tidak menyadari kekuatan dari hubungan itu. Tetapi ketika wanita yang malang dan menderita dalam kebutuhannya yang besar mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubah Yesus, dia merasakan penyembuhan. Ia memiliki sentuhan iman. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa poin-poin yang dapat kita peroleh melalui renungan pada pagi hari ini. Kerinduan Allah dan harapannya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan diri, menyesal terhadap segenap dosa-dosa pelanggaran kita, dan kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita, sehingga Dia akan memberikan bantuan, penolong, kekuatan bagi kita. Saudaraku, sungguh luar biasa bagaimana pengaruh-pengaruh setan melalui keduniawian, melalui semua keinginan-keinginan yang mengalihkan pikiran kita untuk jauh daripada Tuhan. Dan seolah-olah kita berserah kepadanya, seolah-olah kita berada dalam kebenarannya, tetapi angan-angan hati kita, pikiran kita, tindakan kita selalu menjurus kepada keinginan duniawi. Dan dalam hal inilah yang harus kita benar-benar berserah kepadanya untuk meninggalkan segenap jalan-jalan yang setan arahkan kepada saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semua ini hanya akan dapat terjadi melalui keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan saja. Semoga kita selalu dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita benar-benar serius dalam berdoa dan memohon kuasa Tuhan, sehingga iman kita semakin disempurnakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih oleh karena pekabaran Tuhan di pagi hari ini, di saat kami menerima kehidupan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kekuatan daripada firman-Mu menolong kami untuk bertumbuh, bahwasanya kami harus menyadari sangat sulit bagi kami untuk dapat memilih jalan kami sendiri berada dalam kebenaran-Mu, tetapi hanya dengan penyesalan yang sungguh-sungguh menyadari bahwa tawaran-tawaran duniawi adalah merupakan cara setan untuk mengalihkan pandangan mata kami daripada Tuhan saja. Semoga kami mendapatkan pengudusan daripada kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dituntun selalu untuk dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini
Di saat umat-umat Tuhan dimanapun berada, kami akan melanjutkan akan kehidupan dan melakukan semua pekerjaan di sepanjang hari. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan membukakan tingkap langit untuk tercurah sehingga membawa kepenuhan keberhasilan dalam semua berkat-berkat yang Tuhan akan karuniakan. Bapa di sorga, Tuhan akan memberkati keluarga kami dengan kehadiran-Mu, menjadi guru yang akan menopang kami dan mengajari sehingga anak-anak yang Engkau karuniakan pun selalu ada di dalam Tuhan saja. Memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia menikmati masa-masa indah mereka. Semoga mereka juga bersuka cita melalui kesehatan yang Tuhan berikan dan panjang umur dan iman mereka diteguhkan. Ya Bapa, hamba-Mu yakin dan percaya di saat sekarang ini di mana umat-umat Tuhan banyak yang menderita oleh karena bencana alam, Tuhan yang akan meluputkan mereka. Demikian juga ya Bapa, kami mengharapkan perlindungan Tuhan di saat pandemi ini pun dan virus yang berada di sekitar kami. Biarlah kami memperoleh kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, tak lupa untuk mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang bersuka cita pada hari ini dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhanlah kiranya menambahkan usia dan memperpanjang umur, terutama ya Bapa, iman mereka diteguhkan untuk mereka berbahagia dalam memuliakan Engkau. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.